Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang penting ini akan saya bacakan untuk kita semua. Kejadian 3 ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Ada hal yang menarik di sini kalau kita perhatikan dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, bahwa nama Hawa diberikan kepada istri Adam bukan pada saat dia dijadikan, tetapi pada saat setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Saudara, Adam itu artinya tanah merah. Atau orang Indonesia sering katakan tanah liat. Itu adalah arti nama daripada Adam. Sementara Hawa itu artinya, kalau dalam bahasa Ibrani itu dari Hafa atau Haya. Haya itu adalah penyebab sebuah kehidupan. Itu sebabnya dikatakan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-20 bahwa Hawa adalah ibu dari semua yang hidup, pemberi kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dua komparasi yang baik di sini. Bahwa Adam artinya kematian, tetapi Hawa artinya pembawa kehidupan. Mengapa kita bisa melihat sebuah komparasi yang dikatakan oleh Alkitab di sini? Karena saudara, sebenarnya dalam Kejadian 3 kita membaca sebuah sejarah yang memilukan di mana manusia jatuh di dalam dosa. Bukan saja Adam yang mengalami kutukan, tetapi Hawa istrinya juga mengalami kutukan, bahwa semua orang yang berdosa, semua manusia yang melanggar perintah Allah harus mati. Tetapi Allah yang mempunyai kasih karunia memutuskan, memberikan kasih karunia, memutuskan untuk meluaskan kasih karunia-Nya kepada keturunan manusia, sehingga keluarlah sebuah firman yang terkenal, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini, yaitu Hawa, antara keturunanmu, ular, dan keturunan Hawa. Keturunan ular akan meremukkan, keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular, dan keturunan iblis akan meremukkan tumit daripada keturunan Hawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah memberikan kasih karunia yang khusus kepada manusia melalui seorang wanita. Dan wanita yang mendapat karunia yang besar itu adalah Hawa. Hawa berarti pemberi kehidupan. Adam berarti pembawa kematian, mewakili semua yang akan mati
di dalam dosa, mewakili semua kefanaan di dunia ini, tetapi Hawa, wanita itu istri daripada Adam, mewakili semua ibu di dunia ini yang membawa kehidupan, yang memberikan kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berkat istimewa yang Tuhan berikan kepada semua istri dan kepada semua ibu di dunia ini. Secara khusus, saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang sudah menjadi ibu dan kepada semua istri di dunia ini. Kepada kalian saya ingin berkata bahwa Allah memberikan kepada kalian sebuah keistimewaan khusus, yaitu memberi kehidupan. Allah mengekstend kasih karunia-Nya. Di dalam Adam ada kematian, tetapi di dalam Hawa Allah memberikan janji bahwa melalui keturunan wanita Allah akan memberikan kehidupan yang melampaui kematian yang dialami oleh manusia. Kejadian 3 ayat 15 adalah sebuah janji, adalah sebuah nubuatan, adalah sebuah proto evangelium yang bicara tentang kabar baik kepada umat manusia, bahwa ada keturunan manusia yang akan dilahirkan oleh seorang wanita, benih wanita yang akan membawa kehidupan, melampaui semua kutuk yang pernah terjadi. Dan saudara, nubuatan ini kelak digenapi di dalam Yesus Kristus. Wanita yang akan melahirkan sebuah kehidupan yang mengatasi kematian adalah Maria. Dan Alkitab jelas berkata bahwa keturunan wanita, keturunan seorang perempuan, benih perempuan, kelak akan lahir seorang juru selamat yang akan dilahirkan dari keturunan wanita, bukan dari hasil persetubuhan wanita dan pria, atau benih dari pria, tapi benih dari seorang wanita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini berkat yang besar sekali untuk seorang wanita. Wanita yang pertama adalah Hawa. Dia disebut dengan Hafa atau Haya atau penyebab kehidupan. Melalui kehidupan seorang Hawa, maka dia menciptakan kehidupan yang lain. Kepada wanita dimanapun saya mau berkata, engkau melahirkan sebuah kehidupan. Engkau menciptakan kehidupan. Di dalam hidupmu, Allah meluaskan kasih karunia-Nya, mengextended mercy and grace di dalam hidupmu, sehingga engkau bisa membawa kehidupan dalam keluargamu. Engkau memelihara kehidupan itu dan meneruskan kehidupan itu sehingga terpelihara generasi demi generasi. Hawa menjadi ibu semua yang hidup. Hawa menjadi ibu dari semua keturunan. Kemudian ada Maria, ibu yang melahirkan juru selamat. Jadi wanita-wanita ini diberkati oleh Tuhan sebagai wanita-wanita yang meneruskan keturunan-keturunan atau kehidupan yang akan membawa penggenapan dalam rencana Allah
di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, para ibu, para istri dimanapun Anda berada, bahwa Anda mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membawa kehidupan. Biarlah dari dalam hidupmu lahir kehidupan baru yang mempengaruhi dunia ini kepada kehidupan, bukan kepada kematian. Biarlah engkau melahirkan generasi yang nanti akan membawa pesan-pesan kehidupan kepada semua orang yang mendengarnya. Biarlah keturunan-keturunan hidupmu mempengaruhi dunia ini dengan sound doktrin, mempengaruhi dunia ini dengan pengajaran yang sehat, pengajaran yang alkitabiah, sehingga orang mendengar bahwa mereka akan datang kepada berita yang menyelamatkan itu, bahwa mereka akan percaya sesungguhnya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maria melahirkan keturunan yang membawa pengaruh besar, bahkan membawa perubahan di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bagaimana Allah meluaskan kasih karunia kepada wanita. Makanya Hawa disebut dengan life. Dan ini memberikan perbandingan bahwa suaminya Adam adalah orang yang membawa kematian sesuai dengan namanya Adam. Adam artinya tanah merah. Adam artinya bumi ini atau tanah atau sesuatu yang bersifat kefanaan. Tetapi Hawa adalah orang yang dipercayakan Allah untuk membawa kehidupan. Saya ingin mendorong, saya ingin memberikan semangat kepada setiap wanita, setiap istri, setiap ibu, dimanapun Anda berada, Anda mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah dari hidupmu lahir kehidupan. Biarlah dari hidupmu lahir sebuah pengaruh yang baik. Dan engkau harus memikirkan hal ini. Bahwa saya ada di dunia ini karena saya diberikan kemampuan oleh Allah untuk membawa pengaruh kehidupan. Di tempat-tempat yang mati engkau akan datang ke situ. Engkau akan berbicara tentang kehidupan. Engkau akan membawa keturunanmu menjadi keturunan-keturunan yang membawa kehidupan. Menjadi keturunan yang mengubahkan. Menjadi keturunan yang membawa berkat. Bukan membawa kematian. Bukan membawa kutuk. Bukan membawa kesialan. Bukan membawa sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Biarlah Allah bekerja dalam hidupmu. Meluaskan kasih karunia-Nya di dalam hidupmu. Sehingga engkau menjadi ibu yang unggul. Keturunanmu menjadi keturunan yang unggul. Yang membawa kehidupan. Yang membawa sebuah berkat dan perubahan. Engkau harus ingat hal itu. Kalau hidupmu saat ini belum membawa kehidupan, engkau harus tahu Tuhan memberikan kepadamu sebuah kemampuan untuk melahirkan keturunan-keturunan yang membawa kehidupan. Karena dari dalam hidupmulah keturunan-keturunan kehidupan itu akan dilahirkan, keturunan-keturunan sound doctrine, orang-orang yang akan membawa pesan keselamatan, mempengaruhi dunia ini kepada perubahan-perubahan yang lebih baik. Selamat berbahagia kepada semua wanita di dunia ini, kepada semua ibu di dunia ini, kepada semua istri di dunia ini. Saya mau ucapkan selamat Hari Ibu dan percayalah bahwa Allah meluaskan kasih karunia-Nya di dalam hidupmu sehingga engkau dan keluargamu membawa
kehidupan di sekitarmu. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.